kita bisa ketemu ya, Iya walaupun Bu, malam alhamdulillah. hari, eee, Sebetulnya yang tuh sudah lama mencari waktu untuk bertemu dengan Ibu. Ada yang ingin didiskusikan gitu Bu. oh, apa tuh kira-kira Bu yang mau didiskusikan? Heeh. Ya, jadi terkait pembelajaran di kelas. Jadi ada beberapa hal yang pengen sharing ke Ibu gitu ya. Yang berharap sih apa namanya dengan sharing ini eh apa ya unek-unek yang ada di yang tuh bisa terpecahkan gitu. Mhm. Sebelumnya Ibu eh sekarang lagi sibuk atau bagaimana, Bu? Enggak dong, silahkan, untuk Bu Iyang silahkan, kita dengarkan Oke. ada apa ya? Terima kasih sebelumnya ya, Bu ya. Ya, Jadi begini, Ian tuh punya kendala di kelas. Jadi ya, mengenai kondisi kelas, terutama anak begitu ya, Bu. Yang rasa itu eh, apa tidak kondusif ketika proses KBM berlangsung gitu, Bu. Jadi apa ya anak-anak itu menurut yang sulit untuk dikondisikan seperti itu, Bu. baik. Bu Iyang, kalau menurut Bu Iyang kondisi yang kondusif itu kelas kondusif itu seperti apa ya Bu Iyang? Ya, kelas kondusif itu dalam artian KBM ya, Bu ya. Jadi ketika kita menyediakan kegiatan pembelajaran gitu, anak-anak mampu tertib gitulah ya, Bu, mampu tertib. Jadi ketika ada penugasan, anak-anak mengikuti seperti itu. Hmm. Kalau sekarang kondisinya seperti bagaimana dalam pembelajaran? Jadi kalau sekarang itu ketika yang menyediakan kegiatan, anak-anak itu tidak apa ya, tidak fokus pada kegiatan yang kita berikan gitu. Jadi mereka itu lebih kepada apa ya, bermain tidak terarah begitu Bu. Jadi karena di kelas itu ada properti kegiatan bermain, jadi mereka itu justru gitu ya, fokusnya malah kepada properti yang ada, bukan pada kegiatan yang sedang yang berikan gitu, Bu. Baik, saya ini ya. Jadi Bu Yang itu ingin kondisi kelasnya kondusif ya ketika pembelajaran. Iya, Nah, saat ini Bu Yang itu merasa kurang kondusif karena anak-anak kurang terkondisikan tuh karena ada properti ya, terus karena ada luas kelas gitu. Baik. Kalau menurut Bu Iyang dari skala berapa? 1 sampai 10 nih, eh, kelas Bu Iyang ini termasuk yang kondusifnya di angka berapa tuh Bu Iyang? mungkin masih di angka 6 ya, Bu. Masih di angka Hmm. 6 gitu. Kalau Bu Iyang sendiri inginnya di angka berapa itu kondusivitasnya? Kalau yang sendiri sih berharapnya ya minimalnya di angka 8 Bu ya. Karena Ian juga berkaca dari karakteristik anak ya Bu ya, namanya anak usia taman kanak-kanak kan ya, memang apa namanya tingkat konsentrasinya kan ya hanya sebentar begitu Bu ya, dan mereka memang masih dalam fase wiraga, masih senang bergerak, masih senang eksplor motorik kasarnya gitu kan. Jadi yang juga tidak begitu menyalahkan sih Kak, menyalahkan gitu ya tentang keaktifan mereka gitu. Hanya saja sedikit tidak terarah ketika kita memberikan kegiatan yang lain gitu di luar dari motorik kasar. Jadi kalau saja skalanya 8 gitu ya, itu menurut yang sudah luar biasa, sudah cukup lah gitu kan ya. Gitu, Bu. Sudah kondusif ya kalau 8 ya. Betul. Saat ini kan Bu Yang tadi bilang wiraganya masih gimana ya aktif pisan gitu ya kelasnya ya. Kira-kira Bu Yang sudah apa ya? Sudah mencoba apa tuh dengan kan tadi pastilah anak-anak itu geraknya banyak aktif ya dan Bu Yang sendiri nyadari kalau anak-anak itu Iya, nggak mungkin bisa suruh diam gitu nggak mungkin iya ya. betul. Nah, terus Bu Yasir sudah pernah mencoba apa coba di dalam kegiatan? Yang Kalau pernah ya, kalau yang sudah dilakukan sejauh ini, yang tuh berusaha untuk mengakomodir ya, apa namanya, keinginan mereka untuk mengeksplor motorik kasarnya dengan memberikan
satu alternatif kegiatan yang memang bisa memfasilitasi keinginan mereka untuk eksplor motoriknya gitu kan. Jadi misalnya dalam satu hari itu kan yang biasa memberikan 3 atau 4 kegiatan. Nah, misalkan dalam 3 kegiatan itu yang 2-nya untuk mengeksplor kemampuan kognitif, seni ataupun bahasa begitu. Yang satunya itu concern kepada kegiatan yang mengeksplor motoriknya, terlebih motorik kasarnya gitu. Jadi sebelum ke kegiatan yang menuntut mereka untuk duduk begitu ya, duduk fokus begitu. Sebelumnya mereka diajak untuk melakukan kegiatan yang berbau motorik kasar. Jadi yang pikir yang tidak sama sekali melarang mereka untuk bergerak gitu Bu ya. Tapi sudah difasilitasi, namun tetap saja gitu ya masih dirasa belum cukup mungkin buat mereka gitu. Oke. Kalau menurutku yang tadi dari 3 kegiatan, 2 mungkin bisa ini kan ya, yang satu padahal sudah diakomodir dengan satu kegiatan yang menggunakan motorik. Bu yang kira-kira bisa nggak membuat mereka dengan kan dalam satu kegiatan yang satu tadi sudah terakomodir tuh, akhirnya mereka aktif ya, Ya. tinggal 2 lagi kan. Yang 2 itu bisakah misalnya dilakukan sama dengan yang tadi Bu yang pernah mengeksplor apa tuh dengan agar bisa siswanya? Kalau untuk yang 2 kegiatan itu karena memang ada apa ya Bu, ada seperti tuntutan ya. Jadi dalam prapolan bulanan itu perkembangan anak per bulannya kan kita membuat portofolio ya Bu ya, portofolio berupa jurnal gitu kan. Jurnal harian anak, portofolio yang biasa dilakukan oleh anak-anak dan itu biasanya berupa hasil karya gitu kan, hasil karya yang mau tidak mau ya kegiatannya berupa duduk dan mengerjakan gitu ya, mengerjakan karya gitu kan. Jadi kalau selama ini sih si kegiatan tersebut seolah-olah harus ada, tetap harus ada untuk memenuhi kebutuhan si portofolio itu gitu kan. Tuntutan Hanya ya? saja mungkin ya konsentrasinya gitu kalau misalkan tujuan dari si portofolio itu untuk meningkatkan untuk mengenalkan apa namanya kegiatan berhitung atau pengenalan huruf gitu ya. Mungkin nanti sih mau dicoba sih Bu, bisa tidak ya dengan cara lain gitu ya. Apakah memang tetap harus dengan si hasil karya tersebut gitu? Kalau di antara properti tersebut ada yang Bu yang bisa gunakan atau misalnya Bu yang pernah mencoba cara yang lain? Kalau dari properti yang ada di kelas, kebetulan kan di kelas yang itu ada properti balok ya, yang sendiri memegang sentranya persiapan ya. Mungkin bisa untuk apa namanya menggunakan properti balok ya, properti balok hanya saja mungkin karena ada kesepakatan begitu ya Bu, kesepakatan kelas. Jadi ketika kita sentra persiapan, kita tidak akan kita kesepakatannya gitu ya, kita tidak akan menggunakan properti di luar dari sentra begitu. Kesepakatan yang dibuat seperti itu, tetapi memang karena terdisplay jadi ya memang menarik gitu untuk anak-anak mainkan gitu. Iya. Anak-anak tertarik dengan apa yang di-display. Bisakah kita menggunakan hal yang ada itu menjadi sebuah pembelajaran yang tetap pembelajaran yang itu tetap terjalin gitu, tetap terakomodir, berjalan dengan baik gitu. Mungkin bisa ya. Kalau selama ini kan kalau kalau pengenalan huruf misalnya ya, yang biasa menggunakan apa namanya membuat LKPD sendiri melalui apa namanya pembuatan di komputer gitu ya, dari Word gitu kan, atau dari Canva dan lain-lain gitu ya. Mungkin kalau boleh gitu ya, karena kan itu harus berkaitan dengan guru sentra lain ya, yang punyanya balok gitu ya, yang si empunya balok kan gitu. Jadi kalau misalnya bisa nanti harus izin dulu begitu, harus izin dulu menggunakan properti sentra lain gitu. Mungkin bisa saja sih Bu dibuat ya. Tiba-tiba muncul ide nih Bu ya, berarti kalau misalnya
pengenalan huruf misalnya ya, terus mereka ambil beberapa bentuk balok, misalkan mengkategorikan Hmm. segitiga sebagai bentuk huruf A, mungkin gitu kali ya Bu ya? Iya. Iya ya ya. So, Tapi memang harus izin sih Bu, karena itu ya kesepakatan kita sebagai guru itu menanamkan kepada anak untuk disiplin, untuk memang ketika bukan jadwalnya bermain di sentra balok, kita tidak akan bermain atau menggunakan properti di luar sentra yang sedang dilakukan gitu. kira-kira Bu Iyang bisa melakukan itu? Kalau saja ini merupakan sebuah solusi yang positif ya, yang rasa kalau misalkan dikomunikasikan dengan rekan di kelas ya, guru sentra yang bersangkutan, mungkin beliau akan memperbolehkan, mengizinkan. Ya, tapi memang dengan satu catatan gitu ya. Kalau biasanya di sentra balok itu anak-anak diizinkan untuk eksplor semua bentuk begitu ya, dengan tidak dibatasi jumlahnya untuk membuat sebuah karya, sebuah bangunan gitu ya. Berarti kalau misalkan di sentra Iyang persiapan berarti mungkin gurunya kali ya yang memilihkan ya bentuk-bentuk yang boleh dipergunakan supaya teratur gitu ya. Itu Mungkin malah bisa. baik sekali tuh Bu yang Iya, menciptakan terpikir ya akhirnya ya sama iya, Bu yang oh gimana kalau seandainya tetap tetap ada permainan tapi pembelajaran tetap berjalan gitu kan? iya, iya. Betul. Jadi kira-kira bisa dilakukan dengan tadi ada terbayang yang lainnya? Insya Allah salah satu cara yang akan dicoba saat ini ya dalam waktu dekat ini mungkin itu ya Bu ya supaya eh karena anak-anak itu kasarnya nggak bisa dilarang gitu ya, dilarang berarti sama dengan disuruh gitu kan. Iya, betul. Dilarang sama dengan disuruh, mungkin kalau misalnya kita tanda kutip mengizinkan bermain balok tetapi dalam rangka belajar mengenal huruf, mungkin bisa sih mereka insya Allah dengan pendekatan ya, dengan memberikan pengertian. Oke, baik. Eh, ini kan percakapan kita singkat ya, Bu Yang ya. Ya Kita Bu. tidak ini. Menurut Bu Yang sekarang Bu Yang sudah punya ada gambaran belum? Sudah Bu, alhamdulillah sudah punya gambaran. Mungkin langsung refleksi saja ya kita dari Bu Yang ya, Oke. biar sekaligus nanti ininya. Untuk menurut Bu Yang sendiri setelah kita tadi bicara dengan saya, pokoknya nanti saya ingin ada kabar lagi dari Bu Yang, cerita tentang bagaimana Bu Yang telah apa ya namanya, menyelesaikan sebuah permasalahan ketidakkondusifan kelas Iya. menjadi sebuah ide baru. Kemudian ternyata permainan itu bisa membuat jadi kondusif gitu kan, pembelajarannya tetap berjalan dan kemudian permainan untuk anak-anak juga ya tetap asik gitu mereka ya. Pada intinya begitu kan ya. Iya Bu. Dari refleksi ini nih Bu Iyang nih, menurut Bu Iyang apa Bu Iyang apa yang Bu Iyang rasakan sekarang? Yang dirasakan sekarang sih Ya. apa ya sedikit sedikit terjawab lah ya kebingungan cara mengatasi apa namanya ya kondisi kelas yang kurang kondusif sebelumnya gitu Bu. Jadi sudah ada gambaran apa yang harus dilakukan. Jadi kebingungannya sudah cukup terjawab. Kalau kalau tadi bilangnya sedikit berarti ada masih banyak nih ya yang harus ada yang Ya harus karena terkait karakter anak TK ya Bu ya. Karakter anak TK itu lagi-lagi memang tidak bisa apa ya Bu ya. Kalau misalkan kita membuat suatu ide atau buat. kegiatan baru gitu ya, tidak bisa dilakukan dalam lini masa misalkan sebulan gitu ya, itu terus nggak bisa gitu. Jadi harus memang Oh, perubahannya itu harus sering gitu ya, ya. modifikasi caranya itu memang lebih sering gitu karena anak-anak
usia begitu memang cepet mudah bosan gitu Bu ya. Mungkin kalau dalam waktu dekat ini yang tergambar setelah melakukan perbincangan ini itu, dan insya Allah sih itu cukup menarik ya untuk anak-anak gitu. Berarti setelah pembelajaran ini apa yang harus ditingkatkan nih sama Bu Yang? Tadi kan sudah terjawab sebenarnya secara implisit ya. Ya. Apa sih yang harus ditingkatkan? Tadi sudah memang anak itu cepat bosen kok. Jadi Ya. apa yang harus ditingkatkan? Berarti kreativitas kita ya sebagai seorang guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Memang berbeda dengan karakter anak SD, SMP ya. Untuk anak prasekolah ini persiapan tuh prasekolah ya Bu Yang. Betul. Prasekolah. Oke, baik. Jadi Bu yang harus ditingkatkan berarti besok-besok mau ngajar apalagi ya yang harus ini. PR-nya nggak berhenti sampai di sini ya Bu. Iya betul. Kira-kira kalau dari coaching ini nih, setelah coaching ini ya, Bu Iyang, apakah sudah berjalan baik belum menurut Bu Iyang nih coachingnya ini? Cukup berjalan baik Bu, alhamdulillah. Baik ya. Walaupun tadi ada gangguan sinyal, sekarang alhamdulillah ya jelas, sudah jelas. Walaupun ada sedikit bayang-bayang ini kenapa ini backgroundnya mungkin nggak kelihatan. Iya benar. Ada betul. Baik, alhamdulillah ya percakapannya sudah tadi Bu Iyang juga sudah memberikan. Kira-kira kalau misalnya sudah terlaksana nih Bu Iyang menggunakan balok-balok tadi, bisa nggak ya tercapai tujuan Bu Iyang yang 8 tadi tuh loh? Nilai tadi. Insya Allah sih Bu. Jadi karena rasa penasaran anak-anak itu untuk bermain balok sudah kita berikan gitu ya, rasa penasaran yang udah kita tuntaskan gitu, insya Allah kegiatan pembelajaran jauh lebih kondusif dari sebelumnya. Baik. Betul Bu Yang ya. Memang kita kadang harus berbicara seperti ini ya untuk melepaskan apa sih sebenarnya masalah kita. Tapi ternyata tadi saya lihat Bu Yang sendiri yang menjawab kayaknya bisa menggunakan balok dari sentra balok gitu. Tapi harus izin. Nah, izin itu yang harus ada yang ditempuh kan? Iya. Otomatis bisa ditempuh lah dengan komunikasi yang baik dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi misalnya kalau apa yang perlu ditingkatkan dari Bu Iyang untuk membuat kelas kondusif adalah seperti apa tuh? Tadi kita refleksikan tadi. Ya berarti yang harus membuat atau merancang kegiatan pembelajaran itu dengan memadukan dengan kegiatan bermain ya. Jadi mengakomodir keinginan anak-anak untuk mencoba properti balok yang ada gitu ya. Namun tetap diisi dengan kegiatan pengenalan huruf sesuai dengan tujuan pembelajaran saat itu mungkin. Ada lagi nggak kira-kira yang bisa membuat pengenalan huruf tapi dengan permainan selain itu? Kalau yang sebelumnya itu kan kalau di balok juga ada ronce balok ya Bu ya. Mungkin bisa juga tuh kalau ronce balok kan sebelumnya hanya meronce balok berdasarkan warna ya Bu ya. Warna dan bentuk. Mungkin bisa ditempelin huruf mungkin ya sama Iyang ya. Jadi menyusun suku kata mungkin ya, karena kebetulan ini di kelas A ya. Suku kata dengan meronce balok. Mungkin itu kegiatan cukup menarik ya. Meronce itu kan kayaknya asik deh. Kalau dengan meronce terus gimana ditempel-tempel, anak suka sekali itu biasanya menempel walaupun misalnya berantakan tapi kayaknya asik ya. Ada lagi nggak kira-kira yang bisa Bu yang ambil? Selain itu karena kita terbiasa belajar di dalam gitu kan. Dalam kelas maksudnya? Iya di dalam kelas, terus pintu harus selalu tertutup kan, di lantai 2 yang memang sama sekali anak nggak boleh keluar gitu ya, karena kan berbahaya ya terkait naik turun tangga. Mungkin lain kali yang bisa di luar ruangan mungkin ya, di outdoor gitu, di lapangan sekolah atau di kebun sekolah. Jadi mereka tuh lebih leluasa aja mungkin ya eksplornya gitu. Jadi bukan memandangi properti-properti yang
ada di kelas, tetapi mereka bisa explore hal lain gitu ya. Oh, alhamdulillah. Sudah. Baik Bu Yang, alhamdulillah sudah terjawab sudah. Ya kan, sudah terjawab belum nih Ya Bu, kira-kira? Alhamdulillah. Sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan kepusingan tadi dari Bu Yang. Sampai jumpa nanti. Saya butuh cerita lagi ke depannya tentang bagaimana suksesnya Bu Iyang menggunakan balok ataupun meronce ataupun nanti menggunakan lingkungan sekitar untuk belajar anak-anak prateka ya. ya Bu, yang Persiapan. sekolah. Baik Bu Iyang, Assalamualaikum. Terima kasih Bu Maisha, Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sudah ya dengan posisi coachnya saya dan sekarang adalah Bu Yang sebagai coach dan saya sebagai coachee. Siap. Baik, Bismillah. Perlu ada prolog lagi? Boleh, mangga. Ceritanya Ibu yang nyari saya apa saya nyari Ibu? Baik. Assalamualaikum Bu Yang. Waalaikumsalam Bu Esa. Masya Allah. Gimana? Gimana kabarnya Bu Yang? Ya? Bagaimana kabar? Alhamdulillah Bu, saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Saya sedikit ada yang ingin diobrolkan ya dengan Bu Yang nih. Oh, begitu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebetulnya saya tuh mengajar tuh sudah lama ya. Jadi saya tuh senang gitu ketika anak-anak itu di dalam kelas itu aktif gitu ya. Nanya ataupun misalnya ketika kita memberikan proyek mereka melakukan pengerjaan proyeknya dengan semangat gitu ya. Kemudian kalau berkelompok ada komunikasi, ada saya boleh di pembelajaran saya itu boleh menggunakan musik, boleh ya ketika mengerjakan proyek, boleh nggak pakai musik, boleh. Sedangkan boleh nggak kita ngobrol-ngobrol agak ini silahkan. Nah, saya senang sekali dengan ngajar di kelas 12 di sekolah saya di SMK BBS tuh. Tapi ada satu kelas di mana kelas ini agak pendiam nih. Jadi berbeda dengan kelas-kelas yang lainnya. Jadi kalau kelas-kelas yang lain tuh aktif itu ketika saya bilang kita hari ini berbicara tentang pembuatan apa namanya alat peraga untuk sejarah misalnya. Nah semua tuh oke, kita ada kelompok satu misalnya mereka membuat komik dan lain sebagainya dari sejarah. Terus ada yang membuat seperti apa tuh namanya display foto-foto gitu ya. Ada yang membuat semacam pop-up book dan lain sebagainya. Nah, dari setiap kelas tuh hampir rata-rata rame lah, kondusif lah Bu Yang ya. Tapi ada satu kelas di mana saya melihat ketika masuk tuh adem, adem gitu ketika saya minta mereka berdiskusi, mereka agak diam gitu ya. Saya minta mereka berkelompok, oke, mereka duduk berkelompok, tapi mereka pada laptop masing-masing itu. Oke, saya mencoba meng-up yang satu. Bagaimana kamu membuat display untuk kelompok kamu? Oh, kami membuat display seperti ini. Tapi gantilah. Pokoknya mereka ada diskusi, ada perdebatan di situ. Oh, katanya yang satu, boleh nggak yang ini? Oh, jangan, yang itu mahal. Saya gitu. Oh, itu susah sekali. Nah, itu kan enak ya. Oh, berarti ada diskusi nih jalan. Nah, ada dari 5 kelompok itu 3 kelompok itu termasuk yang anyep. Apa ya, benar-benar diam gitu. Terus duduk ya duduk gitu. Terus kemudian baik, kamu sedang apa? Mengerjakan apa? Tugas ini gitu. Oke. Sedang apa yang kamu kerjakan? Apa sedang mencari materi kah atau apa? Ya, mencari materi. Jadi kok jawabannya nggak ada ya oke kata saya tidak. Tapi yang saya akhirnya melakukan ini gimana ya caranya ya. Tapi ya itu tadi sulit itu loh Bu Iyang. Begitu. Kalau mendengar dari tadi cerita Ibu sampaikan, saya menangkapnya berarti dari satu kelas itu katakanlah dibuat 5 kelompok ya tadi ya. Berarti dari 5 kelompok, 3 kelompok diantaranya itu menurut Ibu pasif begitu ya?
Kalau mungkin dibanding dengan sekolah lain pasti tidak sepasif apa yang dibayangkan ya. Mereka tetap mengerjakan, cuman tidak seaktif dan tidak apa ya, tidak serame gitu, tidak serame kelompok-kelompok lainnya. Tidak serame. Kalau menurut Ibu sendiri, yang Ibu maksudkan rame itu yang Ibu inginkan itu seperti apa? Yang gimana ya? Ketika saya memberikan sebuah project kepada mereka ya, pekerjaan itu, mereka ada diskusi, ada bincang-bincang lah antara satu dengan lainnya. Terus kemudian misalnya ada pembagian tugas atau misalnya ya ada perbicaraan lah. Ini gimana yang harus diselesaikan? Oh, yang satunya misalnya, oh ini harusnya begini. Adalah aktif Interaksi. gitu semuanya ya. Terus kemudian ada yang punya ide ataupun ada yang saya tidak punya ide tapi masih bisa membuat suasana gitu. Itulah seperti itu yang saya inginkan misalnya, atau mungkin mereka seperti memikirkan sesuatu gitu. Tapi sejauh ini yang Ibu lihat begitu, ada tidak interaksi lah ya antara satu teman dengan teman yang lainnya di satu kelompok itu? Saya ingat dulu ya. Ada interaksi, memang ada interaksi. Mungkin ada yang saya lihat sih ada dari kalau kelompok yang satu dia sudah ada diskusi. Oke, kita membuat pop up book saja. Katanya kita nanti membutuhkan karton ini dan lain sebagainya. Oh, kita nanti caranya kita gambar terus tulisan-tulisan dan sebagainya. Kalau yang satunya lagi, oh kita membuat seperti pesawat, kita membuat dari kardus dan ini. Oke. Nah, yang 3 grup ini saya belum bisa. Ini dia aja. Tapi sepertinya ada. Soalnya tiba-tiba mereka membuka laptop masing-masing, terus kemudian searching materi ada. Cuman mungkin tidak ada pembicaraan gitu loh, Bu Yang. Tidak ada pembicaraan, misalnya kan harusnya Bu Yang, kalau saya misalnya sekelompok dengan Bu Yang, saya akan bilang, Bu Yang nanti bagian nyari sejarah Indonesianya tentang KMB ya, misalnya. Atau tentang apa ya, ini dia mungkin ada ya, tapi mungkin pakai Google Doc apa gimana ya? Ini nih. Ya, sejauh yang Ibu lihat bentuk interaksi yang mereka lakukan gitu ya, di luar dari ngobrol langsung begitu ya, ada tidak? Terlihat tidak kalau misalkan Ibu tadi bilang apakah di Google Doc begitu, apakah sebelumnya Ibu pernah mengecek begitu? Iya, sepertinya ada. Ada. Jadi saya lihat mereka punya satu line dibuka yang bersama, kayak semacam Google Doc itu, kayaknya mereka masukkan materi-materinya ke sana, menginput seperti kita mengerjakan Canva kan suka bareng-bareng ya. Iya, share. Seperti itu saya lihat ada sih. Cuman mungkin saya tidak melihat mereka berbicara aktif ya. Tapi saya lihat memang ada. Ya, saya juga. Tapi kalau dibilang mereka pendiam tidak sih, Bu Yang. Ketika saya pertama kali masuk di kelas itu, saya tanya ini kelas apa? Kelas kesehatan. Terus saya tanya tuh mereka tentang jurusan mereka atau keinginan mereka menjadi apa, cita-cita. Mereka jawab, mereka ada. Jadi kayaknya kalau sendiri-sendiri, bukan berkelompok nih, mereka ada interaktif dengan kita. Misalnya kamu sebenarnya maunya jadi apa? Oh, saya maunya jadi seorang dokter ahli bedah. Oh, saya ingin dokter mata. Ada interaksi. Tapi ketika saya buat kelompok, beberapa anak yang di kelompok ini jadinya agak sedikit pasif. Tapi tetap mengerjakan, cuman tidak seperti apa yang saya harapkan mungkin ya. Iya. Sebelumnya Ibu pernah cross check gitu ke guru yang pernah mengajar mereka sebelumnya? Ya, benar. Saya pernah ngobrol juga dengan beberapa guru, karena saya kan baru nih kelas 12 nih ngajar mereka ya. Sebelumnya kelas 11 dan kelas 10 saya belum pernah mengajar mereka, saya guru di kelas 12. Saya pernah ngobrol ke teman-teman, ini Bapak Ibu guru pernah masuk di kelas ini enggak? Iya, katanya. Terus gimana? Ya, apakah
sama dengan pembelajaran di kelas lain gitu ya, Bu Yang ya. Mm-mm. Kata mereka bilang, emang enggak, katanya emang agak pendiam gitu. Iya. Oke, berarti saya tidak terlalu apa ya? Oh, tidak terlalu khawatir ya. Oh, berarti bukan hanya pelajaran saya seperti itu gitu ya. Mm-mm. Terus saya nanya lagi ke guru BK-nya, itu emang kelas ini gimana ya? Kok saya masuk sepertinya mereka tidak seantusias dan seatraktif yang kelas yang lainnya. Terus mereka bilangnya, eh ya itu makanya katanya kita kasih wali kelasnya yang motivator. Oh, berarti oke, saya tahu. Iya, iya. Karena pernah Biang, kalau tidak salah beberapa hari ini ya, minggu-minggu kemarin lah atau beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan ketua kelasnya itu. Nak, saya mau tanya, apa kelas ini dalam pelajaran saya saja atau memang dengan pelajaran yang lain juga sama? Sepertinya agak pendiam nih, kata saya. Iya, katanya Umi emang begitu, kelasnya agak pendiam. Tapi kalau misal pembelajaran sih mereka aktif gitu. Iya, betul, pembelajaran sih aktif. Jadi tidak tidak ini memang dalam pembelajarannya tetap aktif, hanya ketika kelompok tidak ada greget yang kita Mm-mm. belajar apa gitu kan, biasanya gitu ya, kalau anak kecil kan gitu ya, kalau Iya. SMA lah disesuaikan lah seperti itu. Saya pernah cross check juga tadi kata Bu yang katanya pakai Google Doc, pernah nggak? Iya, saya pernah melihat gitu. Saya cek ke Mm-mm. situ, saya ajak ngobrol, bagaimana pekerjaan kalian? Ini kami sedang membuat ini. Oh, berarti memang mereka caranya kayaknya memang mengerjakannya begitu, nggak serame apa yang saya pikirkan mungkin ya. Iya. Hmm. Sejauh ini tadi Ibu sudah sampaikan Ibu sudah cross check ya ke guru lain, kemudian ke ketua kelasnya, begitu. Setelah Ibu mendapatkan informasi tersebut, gitu ya. Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan gitu? Kira-kira untuk apa ya, memancing atau meningkatkan antusiasme anak-anak saat belajar, terutama saat belajar kelompok ya. Apa yang sudah Ibu lakukan selama ini, sementara ini? Saya kemarin itu tadi juga saya masuk lagi, saya duduk di antara kelompok-kelompok di kelompok itu ya yang Ya. tadi agak sedikit diam itu, saya coba di situ. Ini sedang buat apa? Saya duduk di situ, saya perhatikan siapa yang sedikit memberikan masukan, siapa yang misalnya menginginkan ada apa namanya pendapat gitu kan. Oh, saya lihat. Kemudian apa yang mau kalian buat? Oh ini katanya. Oke, terus bagaimana cara pembuatannya? Begini-begini. Saya coba tanyakan, sampai dia kemudian, oh iya, katanya kelompok kami memang tidak membuat proyek sebuah benda ya, katanya. Mm-mm. Tapi kami akan membuat seperti pos-pos gitu. Hmm. Pos. Jadi karena saya melihat tidak ada pergerakan apa nih anak yang lain bisa buat ini buat itu, pokoknya saya ingin seperti kayak pramuka, misalnya saya di pos 1, misalnya saya membuat kertas yang digulung-gulung. Oh, berarti semudah itu mereka memikirkannya. Baik. Nah, berbeda kan? Karena kita berdiferensiasi, jadi kita harus Ya. kalau begitu. Oke. Seperti apa sih? Gitu. Nanti katanya kita akan membuat seperti pos. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui apa yang kami cari, materi yang kami cari itu dengan cara kami buat pos-pos, ada 3 pos, ada 4 pos gitu. Baik, di setiap pos itu ada apa? Oh, di setiap pos itu nanti ada kertas-kertas yang digulung yang akan mereka baca. Terus nanti kami akan terangkan apa yang mereka pahami atau yang ingin mereka paham, ingin tahu, mereka akan kasih tahu gitu ya. Mereka akan menerangkannya, menjelaskannya. Oke, baik. Oh, berarti saya berpikir, oh mungkin cara merekanya saja yang menurut saya yang menurut saya ya, Ya. awalnya mungkin tidak, ya menurut saya tidak semangat lah gitu ya. Ya. Tapi pas ketika tadi saya coba ingat-ingat gitu, iya benar Bu Yang. Jadi mereka itu ternyata mempunyai cara lain ya. Ya. Belum bisa memutuskan apa-apa karena kan masih proses nih. Iya, betul. Berarti kalau misalkan tadi dikategorikan kurang antusias ya Bu ya,
sebelumnya itu Ibu berarti di skala berapa kira-kira itu keadaan saat Ibu apa ya pertama kali menemukan oh ini nih kayaknya kok gini ya gitu. Itu skala berapa kira-kira itu tingkat antusiasme mereka? Kalau dari kelompok, dari 3 kelompok dibanding 2 kelompok berarti di bawah 50% yang. Di bawah 50%. Tapi ketika tadi kata Bu Yang, Ibu sudah pernah melakukan apa? Saya coba, memang saya ingat-ingat, saya pernah mendekat gitu ya ke mereka, melihat apa sih mereka lakukan ternyata di Google Docs. Terus kemudian saya ingat-ingat lagi ketika mereka bicara kok, ketika saya tanyakan tujuan-tujuannya persatuan, iya mereka aktif. Terus saya ingat-ingat lagi pas tadi kok yang lainnya mengerjakan ini itu dia malah diem aja ya. Oh ternyata memang mereka punya ide yang lain kayak tadi pos-pos kayak pramuka gitu kan. Oh baik, berarti mungkin kayaknya sudah ada perubahan Bu Yang sebetulnya. Mungkin sudah sekitar 60 sampai 70 ya, 7 lah. Skala 1 sampai 10 berarti dia dari tadinya belum 50 sudah ada perubahan jadi 7 sepertinya itu kayaknya. Ya nanti mungkin saya harus begitu lagi ya. Iya. Berarti kan ya masih ada mungkin ya. Kira-kira nih selain dari yang sudah Ibu lakukan selama ini, ada nggak ya kira-kira cara lain gitu yang lebih bisa membuat atau menarik antusiasme belajar mereka? Ada nggak kira-kira cara lainnya Saya nih? akan coba. Saya akan coba, kan ini masih proses ya Bu Yang ya. Ya. Masih ada proses, nanti mereka pada pertemuan yang akan datang kan nanti mereka presentasi. Nah saya akan lihat tuh di presentasi mereka, mungkin ternyata apa yang saya pikirkan salah. Mungkin ya, karena kita melihatnya kemarin kok nggak antusias, ternyata tiba-tiba oh mereka tadi, oh ternyata mereka pas saya lihat-lihat kerjanya di doc itu tadi kan, yang satu file bisa dikerjakan bareng-bareng tapi pada diam gitu kan. Ternyata mereka berbicara dengan tulisan. Terus kemudian ketika saya lihat ada kelompok yang kok yang lain bekerja dia diam saja, oh ternyata mereka mempersiapkannya dengan yang hal yang lain. Jadi mungkin saya akan lihat di proses apa namanya pemaparan presentasi nanti. Kalau misalnya baik, it's okay, berarti kita harus terus ditingkatkan di proses presentasinya gitu dan sebagainya. Sementara ini ya, Ibu bisa menggambarkan tidak gitu ya, misalnya jadi dari apa yang sudah mereka lakukan sementara ini dengan interaksi lewat Google Doc gitu ya, terus nanti pada saat presentasi nanti gitu seperti apanya, apakah Ibu sudah ada bayangan gitu? Jadi ada planning lanjutan gitu. Kalau misalkan ternyata hasilnya A, Ibu akan melakukan apa? Terus misalkan ternyata kalau misalkan presentasi mereka begini, akan nanti planning ke depannya seperti apa? Kira-kira udah Ada, terbaca belum, Bu? ada. Ada ya. Seperti apa itu, Ada. Bu? Mungkin saya akan kan membawa mereka ke kelas yang lain ya, mengunjungi kelas yang lain, melihat bagaimana proses di kelas yang lain. Saya akan kerjasama ketika misalnya mata pelajaran siapa dengan saya, minta kelas yang ini mengunjungi ini untuk melihat bagaimana kelas yang aktif ini, agar mereka mungkin punya bayangan gitu, oh ternyata harusnya begini gitu kan nanti. Nah, oke, satu mungkin itu. Kedua, mungkin saya akan mencari strategi yang lain yang bisa membuat mereka lebih optimal lah. Ya, berarti salah satu caranya tadi saya tangkap berarti Ibu seperti study tour gitu ya, study Ya, tour ke jadi kelas-kelas transfer lain kelas. gitu ya. Ya, betul. Menarik, Betul, menarik, ya. menarik. Iya, iya. Dengan bekal informasi dari guru lain, dari ketua kelas, kira-kira itu akan cocok tidak ya dengan karakter kelas tersebut, Bu? Kayaknya Sekiranya gitu, ya. kira-kira Ibu bayangkan gitu. Kita coba dulu ya, kita coba Ya. dulu sepertinya. Saya melihat masih ada lah kemungkinan mereka untuk ketika saya duduk aja kan mereka ada respon, walaupun tidak seantusias yang kelompok lainnya, ada responnya. Tapi memang harus ditumbuhkan lagi responnya. Seperti itu Bu ya. Oke, oke. Berarti rencana ke depannya
Bisa digambarkan lagi Bu, Ibu akan seperti apa? Ya tadi ya rencananya mungkin saya akan lihat dulu ya, karena proyeknya masih berjalan, kemudian Ya. mereka ketika presentasi. Nah, Mm-mm. kalau misalnya saya lihat di presentasinya, misalnya Mm. sudah, oh, oke nih anak sudah bagus gitu ya, Mm. ternyata mereka mengerjakan mungkin tadi itu karakteristik anaknya berbeda-beda kan, ada yang mungkin tulisan, ada yang suka dengan animasi, mungkin Betul. saya mungkin lebih suka ke animasi dan lain sebagainya karena mungkin itu tipe saya mungkin ya. Mm-mm. Jadi ketika menemukan yang anak yang duduk nulis itu, ini anak kerjanya gimana gitu ya. Nah Uh-uh. itu mungkin mungkin ada subjektivitas saya karena mungkin saya menyukai gambar dan lain sebagainya. Tapi kalau Mm-mm. misalnya selama presentasi itu oke, ya sudah, nanti tetap saya akan tingkatkan lagi. Tapi kalau misalnya benar-benar harus nih anak tidak ada pergerakan yang menurut kita baik, saya akan membawa mereka untuk tadi study Oke. tour kelas ya, ke kelas Iya, iya. sebelahnya atau ke kelas yang lainnya untuk melihat bagaimana proses kelas yang lain. Agar mereka ada bayang, oh ternyata di kelas yang lain itu tergeraknya seperti ini loh gitu Bu ya. Dengan tadi rencana Ibu ya, harapan Ibu dengan nanti upaya yang akan dilakukan, peningkatan yang terjadi di kelas tersebut, kira-kira Ibu pengennya di angka berapa? Di skala berapa? Tadi kan saya bilang di awal saya ngelihatnya di bawah 50 ya, di bawah 5 lah ya, di bawah 5 Mm-mm. 4 karena dua kelompok dengan tiga kelompok otomatis di bawah 5 lah. Tapi ketika saya tadi sudah melakukan duduk dengan Iya. mereka, terus melihat apa sih yang mereka lakukan, Mm-mm. saya mengajarkan pendekatan, terus ngobrol-ngobrol, menanyakan prosesnya gitu. Saya melihat ada peningkatan lah ke angka 6 atau mungkin 7. 6. Mungkin saya ingin 8 ya, di angka 8 atau lebih lah. Di angka 8 lah, 8, 9 boleh lah. Karena kalau untuk angka 10 saya kira agak ini ya, karena cenderung memang agak pendiam kelasnya. Tadi itu karena saya lihat Karakteristik. memang anak laki-lakinya hanya ada 4 orang. Oh. Jadi perempuan semua gitu kok Mm-mm. dominan. Pasti Oh. dominan tuh perempuan tuh banyak cerewet ya, tapi ini Iya. enggak. Ini kalem. Iya, iya, iya. Mungkin karena karakteristik kalem-kalem gitu ya. Saya mungkin tidak di angka 10 pasti 8 lah sudah oke banget itu. 8 Oke. mereka sudah oke. Mm-mm. Kira-kira dari obrolan kita tadi sudah terjawab belum ya Bu ya? Sudah terbayang berarti ya, sudah terbayang ya nanti apa yang akan dilakukan? Sudah Sudah tuh. terjawab tidak nih kebingungan Ibu? Sudah Bu yang tadi kan saya coba saya sendiri kan tadi ternyata saya juga sudah melakukan Iya, pencarian ya sebelumnya ya. betul. Jadi Mm-mm. ada duduk di situ ya sudah melakukan dan ketika ngobrol dengan Bu Iyang ternyata oh iya saya tadi apa harus melihat dulu lah mereka seperti apa karena khawatirnya memang karakteristik mereka seperti itu ya kita tidak Iya, bisa kodratnya ya begitu. iya betul. Tapi saya juga akan berusaha tadi ada pencerahan baru gitu. Oh iya ya, saya coba bawa deh mereka ke kelas yang lain. Mungkin biar Iya, mereka ada gambar, oh di kelas yang lain rame tuh ternyata gitu menarik. pembelajarannya. Seperti itu. Iya, ada sudah ada lah perubahan ya Bu Yang ya. Oke. Terima Saya penasaran, ikut penasaran ya Bu nanti apa namanya ingin mengetahui hasilnya nanti dari apa yang nanti Ibu akan lakukan ya terkait nanti hasilnya gitu kan. Kalau misalkan seperti ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk study tour seperti itu. Kayaknya menarik. kasih. Saya akan tunggu cerita keberhasilan Ibu. Oke Bu? Ya Bu ya. Tapi kayaknya agak nanti lah minggu-minggu depan ya, karena Iya, minggu kan mereka harus presentasi dulu. iya betul. Oke deh. Eh kita langsung refleksi ya Bu ya? Ya, nggak refleksi Cukup kayaknya. ya coachingnya ya. Oke, berarti kita refleksi dari tadi proses coaching yang sudah kita lakukan, sudah berjalan. Kira-kira apa namanya? Apakah menurut Ibu proses coaching kita ini sudah berjalan dengan baik begitu? Sudah cukup baik. Cukup ya. Membuahkan hasil Bu? Ada, Udah ya. alhamdulillah ada.
Kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki atau apa yang masih perlu ditingkatkan dalam proses coaching yang kita lakukan ini? Saya kira sudah cukup ya, mungkin nanti ada masalah baru, nanti baru ada lagi. Mudah-mudahan sih tidak ada masalah lagi ya, Iya, kita baik, baik. terpecahkan. Dari segi apa ya? eh, apa namanya? Dalam kondisi apa namanya sebelum eh ya tadi yang ibu lakukan ya dari proses coaching yang sudah kita lakukan ini ada tidak apa ya hal baru gitu ya hal baru yang ibu temui gitu dari proses coaching yang kita lakukan ini. Maksudnya gagasan baru gitu. Ya, gagasan baru. Ya, tadi itu saya menemukan lagi apa, ya saya ajaklah di kelas yang lain kalau memang belum tergerak gitu ya. Iya, gagasan baru terkait proses coaching yang kita lakukan Oh, maksudnya. gagasan baru ya. Ya, Apa ya, ya tadi ya, kita menemukan akhirnya menemukan jalan gitu, cara baru bagaimana mengajar siswa agar meningkatkan aktifnya keaktifannya, atau kan enak ya kalau kita ngajar kayak di kita apa di apa namanya, kalau kita lokakarya tuh kan kalau kitanya semangat berketawa gitu kan seneng kan. iya benar. Oke, berarti sejauh ini kita sama-sama menilai bahwa proses coaching ini sudah cukup efisien begitu Bu ya. Sudah cukup efektif lah ya. Adapun hal lain yang sekiranya gitu ya dari proses coaching ini supaya lebih greget begitu ya dari proses coaching ini, menurut Ibu nih, apa yang harus sama-sama kita lakukan? Bentar, gimana saya ini. Iya, ya jadi dari proses coaching yang sudah kita lakukan, supaya lebih greget gitu loh Bu hasilnya ya, yang masih terasa. Kalau tadi kan Ibu menilai apa ya Bu yang saya buat masih kurang seperti hasil yang perbaiki kan tadi sebenarnya nggak ada ya. Berarti kalau misalkan nggak ada yang perlu ditingkatkannya apa gitu? Supaya Kalau lebih yang perlu greget ditingkatkan coachingnya. ya pastinya saya kreativitas ya, bagaimana cara membawa anak-anak untuk lebih menyenangkan mereka jadi senang gitu. Dan biar mereka, sayanya juga harus lebih banyak belajar apa ya, teknik-teknik atau metode-metode yang lain, atau strategi-strategi yang lain lah yang bisa membuat mereka lebih enjoy. Oke, oke baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Eh, proses coaching ini yang sudah kita obrolkan ini dirasa cukup ya Bu ya. Alhamdulillah, semoga nanti yang akan Ibu upayakan nanti untuk meningkatkan antusiasme belajar anak-anak di kelas Ibu bisa berhasil ya Bu ya. Baik. Oke deh Baik. Bu, mungkin itu mohon maaf bila ada hilaf. Sama-sama Sampai Bu ketemu ya, nanti ya Bu sama-sama. ya. Sampai ketemu di lain waktu Ibu. Ya, Terima ya. kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Kita sudah ya? Selesai ya? Cukup, ya. Baik. Apa gimana, keluar langsung tadi? Sebentar. Bentar.